naik naik di atas papan cut ya kan. Nah, lalu dia bisa surfing ya kan. Nah, dan dia akan mengikuti arah ombaknya. Jadi umpamanya ini ombaknya mau habis, itu dia ngejar ke arah ombak yang masih akan apa namanya yang akan dia gunakan untuk naik gitu. Kan itu kan gulung gini kan, jadi udah hancur tuh dia tinggalin gitu. Jadi namanya riding the yield curve. Riding itu kayak orang naik kuda, memanfaatkan itu. Jadi kalau di bank ini ya sama, kalau suku bunga mau naik, ya kita kayak dia. Dan karena kalau kita salah mengantisipasi, kayak orang yang nggak ngerti naik surfing pertama kali belajar, kan dia nggak ngerti kapan dia naik ombaknya itu kan. Kadang-kadang dia nunggu aja, tau-taunya kena kena yang timpaan ombak itu berapa kali saya lihat tuh salah naik terus kena. Karena kenapa? Itu namanya melawan ombak, ya. Against the flow-nya, against itu melawan dari arus. Nah, makanya itu ada istilah itu kalau di laut atau di sungai itu istilahnya ada don't fight the flow. Jadi jangan apa namanya melawan arus gitu. Karena kalau melawan arus pasti nanti keseret. Saya nggak tahu ya kemarin waktu kematiannya Eril itu yang anaknya Bang Kamil itu kan walaupun nolong tapi dia sempat kayak nahan arus kan gitu. Dia nahan adanya naik arusnya kencang kan, nah itu mungkin juga kena arus bawah ya kan. Tapi ya kalau kita lihat di yang ombak-ombak yang untuk orang main surfing itu filosofisnya, karena kalau di buku itu dinyatakan kita harus mengikuti arah ombaknya ya kan. Nah, kebetulan kalau di perbankan ini yang menentukan ombaknya itu siapa? Bank Indonesia. Jadi kalau dia sudah menyatakan suku bunga naik ya gitu, itulah ombaknya. Anda harus mengikuti permainan itu, nggak bisa Anda melawan arus. Bawahnya Anda, dia naikin suku bunga, ya udah kita diem aja, ya kan? Nanti Anda rugi. Ya, contohnya yang ini kan, nah ini. Contohnya kita bikin nih suku bunga naik, ya kan? Terus kita nggak ngapa-ngapain, strukturnya masih sama. Tadinya 1,94 triliun kan, nah, rugi turun 1,9, rugi korban kita 244 miliar turun, ya kan? Karena kita melawan arus supaya kita gampang mengasosiasikannya kan. Kenapa kita perlu reaksi? Diam pun kena, ya kan? Kita diem aja nih kan, nggak ngapa-ngapain kena, itu. Nah maka nanti ada ini kan contoh, ini kan sudah dibikin summary ya. Summary-nya kayak gini. Jadi kalau suku bunga tetap itu kita untung 1,94 ya kan. Tapi kalau suku bunga naik, ini kan liability up, ini liability up 0,5%, kita udah rugi 9 miliar ya kan. Naik lagi 1%, kita rugi 244 miliar. Makin lama makin gede. Ini dimungkinkan makin lama makin gede karena dulu pernah kejadian tuh setahun naiknya bisa 2 kali suku bunga tuh, bahkan bisa 3 kali. Coba Anda lihat aja suku bunga antara tahun 2009 sampai 2014 ya. Itu bunga naik dari 7 sampai 12%, berarti naik sampai 5%. Karena kejadian kayak gitu. Dan itu bisa ada korban banyak. Itu korbannya macam-macam ya, PHK, banknya dijual itu. Karena dia udah wah untungnya kecil, bank jual aja deh. Itu karena kita tidak riding the yield curve kan. Kita tidak melakukan itu ya. Untuk apa namanya? Ini jadi kita bikin simulasi model itu ya untuk mengetahui gitu kan arahnya. Kalau umpamanya ada perubahan suku bunga, bank kita baik-baik aja atau nggak baik-baik nih kan. Istilahnya itu kalau bahasa itu in favor of. Nah, jadi kalau umpamanya suku bunga in favor of itu kita di dalam tren yang benar nggak gitu kan. Kalau suku bunga naik kita rugi apa enggak? Kalau kita rugi menurun lah kayak gini kan, ya kita aksi, jangan diam aja. Dan diam aja kita. Kalau bisa riding ya, riding itu ya kita bisa memakai obat kan dia senang kan, dia tujuan main surfing apa? Dia main memanfaatkan obatnya. Ombaknya manfaatnya bisa surfing itu kan gembira ya.
ada juga orang yang nanti dia ambil posisi nggak mau resiko kan, ya udah di nolin aja semua ya, nanti apa posisinya itu dibikin nol. Itu sebenarnya juga kurang bagus. Itu ibaratnya kalau Anda main surfing tadi, itu dia ibaratnya orang yang nonton di pinggir pantai, ya kan? Dia nonton di pinggir pantai aja, dia orang surfing gitu, naik itu, wah nikmat sekali ya gitu ya. Tapi dia nggak menikmati kan, dia hanya di pinggir pinggir pantai ngeliatin orang gitu kan. Jadi dia nggak bisa menikmati juga. Jadi yang paling bagus tuh yang reality itu kita bisa menikmati apa namanya, atau memanfaatkan arah ombak yang itu kan, yang kita lihat itu realitasnya kan, untuk ombak nih kan gitu. Nah itu juga yang dipakai para nelayan kan, juga lihat arah ombak itu untuk bisa memanfaatkan angin ya, untuk bisa dia mengarahkan ininya kan, layarnya itu sehingga perahunya bisa jalan gitu kan. Perahunya bisa kan dibolak-balik tuh, kalau pertandingan layar itu kan orang, nah itu dia bisa bolak-balik kan, itu dibolak-balik ya, karena dia memanfaatkan angin ya kan yang ada. Dia seperti itu. Tapi kalau dari penonton ya kita menikmati orang aja kan gitu. Ditanya, Pak, kenapa enggak itu surfing? Ya saya hobinya nonton. Hobinya nonton kayak sekarang ya. Kayak kita sekarang ya, hobinya nonton kan, nonton Facebook, nonton Instagram ya, nonton YouTube ya. Tapi kita bukan orang yang bagian dari aksi. Nonton aja kerjaan. Ya kita nggak dapat bagian dari orang memanfaatkan Facebook ya. Kalau orang yang manfaatkan Facebook apa? Bikin konten ya kan, pengikutnya banyak dapat duit ya. Kalau nonton yang ada malah biaya terus ya, biaya internet. Nah, itu ya. Nah, tapi ya kan metode kedua ini juga punya kelemahan, itu kan yang perlu diketahui kan. Nah, itu utama tadi udah ya. Nah, ini kan model kedua tadi yang saya bahas. Itu kan ada di buku juga, handbooknya. Karena saya dipindahin, saya nggak bisa tunjukin bukunya itu apa namanya, pengarangnya itu orang Prancis ya kan. Nah ini di bukunya kayak gini. Ya, ini sudah saya buatkan dalam bentuk Excel ya kan. Dimana kalau ada perubahan, ya itulah bukan perubahan. Ya kan. Nah, tapi dia ini punya kelemahan, ini weakness-nya model kedua. Jadi bisa saja pembagian keranjang waktunya itu kalah cepat sama perubahan bunga. Kalah cepat, bawahnya gini ya, kita bikin yang 3 bulan ya kan. Bunganya berubah tiap bulan ya kan. Nah, jadi dia kalah cepat, bisa kita udah bikin asumsi yang pakai 3 bulan baru berubah, sebulannya harusnya udah berubah. Jadi dia nggak sensitif. Kecuali kita bikinnya itu sebulan-sebulan, panjang waktunya sebulan. Nah itu bisa lebih teliti. Tapi masih ada satu hal juga kekurangan dari model kedua ini, ya kan? Tidak menghitung kerugian penurunan harga aset. Nah gitu loh. Ya kan kemarin kan kita udah belajar tentang durasi ya kan. Harga aset itu kan naik turun ya. Contohnya harga aset sukuk kemarin kan 104 ya kan. Yang kita contohnya 104 yang 100 contoh aja. Itu kan kalau bunga naik, harga sukuknya turun kan, bisa 100, bisa 102. Nah, penurunan harga aset itu tidak bisa dipakai di apa namanya, model kedua. Karena dia cuma nyatat profit and loss-nya aja kan. Tapi harga asetnya kan, kerugian harga asetnya itu nggak diperhitungkan, tidak dimonitor sama dia. Padahal harga aset naik turun. Contoh rumah aja deh, rumah kita kan bisa naik. Contohnya kalau ada tol dibuka, kan harga aset rumah kita naik ya kan. Atau malah sebaliknya, malah turun ya. Mungkin apa namanya, orang lihat pemeliharaan asetnya nggak bagus ya kan, terus di sebelah apa namanya, developer lain itu fasilitasnya lebih bagus ya kan, atau rumahnya ketutup, aksesnya ketutup, nah, saya jatuh, harga aset naik turun. Terus itu Anda tidak catat sebagai kerugian ya kan,
Di sini kan nggak dicatat sebagai kerugian. Padahal itu nanti harusnya dicatat sebagai kerugian. Contohnya saham lah ya, yang main lebih gampang. Kalau asalnya saham, karena di sini memang nggak ada saham, tapi di sini kan ada sukuk yang itu kan naik turun. Saham tadinya harganya 100 ya kan, kemarin suku bunga naik kan, jadi 50% jatuhnya. Sahamnya 50%. Nah, ya Anda kan rugi dong pada waktu Anda mau jual, itu kan harga 50%, berarti Anda rugi 50%. Ya kan? Maka ini yang kedua, tidak menghitung kerugian karena penurunan aset. Ya, penurunan asetnya nggak dihitung. Nah, jadi harus ada model ketiga yang lebih komprehensif, ya kan? Lebih komprehensif supaya bisa menghitung secara lebih tepat, gitu kan? Gitu. Dan lebih responsif, istilahnya. Lebih responsif dia kalau kita ini. Nah, model ketiga itu, nah ini namanya model ketiga, duration gap concept, Pak, pakai durasi, model ketiga. Nanti ini kan ditambah lagi complexity ya, karena kan sudah saya bilang kan kalau durasi itu dianggapnya perubahannya linear kan gitu kan. Nah, lalu ada yang mengatakan itu kan nggak linear ya kan, bisa melengkung gitu kan, kayak kayak bola mata kita gitu melengkung. Oke lah. Tapi ini bagian dari apa namanya teori yang ketiga ini, di mana dia juga sudah memperhitungkan kenaikan atau penurunan suku bunga, sekaligus juga sudah memperhatikan penurunan harga aset. Karena durasi ini kan menghitung apa namanya penurunan harga aset juga kan. Kita bisa menghitung penurunan harga aset itu dari nilai durasinya kan kemarin kan. Durasi dikali perubahan suku bunga ya kan itu akan menghasilkan harga aset yang baru ya kan. Jadi ini lebih apa namanya lebih komprehensif ya, sekaligus juga kita bisa mengantisipasi yang mode pertama ya kan, pokoknya kita tahu ini naik ya kan, naik itu nanti kita mesti ngapain. Nah itu dari sini juga kita bisa ketahui, meskipun tetap dia ada asumsi, tapi asumsinya benar. Asumsinya begini, dia hanya mengasumsikan itu kalau bunga naik ya kan, karena yang namanya kebijakan atau bunga turun, teman, nggak mungkin bunga naik turun, karena yang namanya policy itu BI nggak pernah habis naikin ya, besok dia turunin lagi, nggak mungkin. Dia bisa diprotes sama masyarakat. Jadi kalau naik itu ya naik secara apa namanya bertahap ya. Dari tahun 2007 sampai 2012 itu ya, itu kan naik. Pas tahun 2012 baru dia ubah, dia setelah 5 tahun dia ubah lagi jadi turun. Sampai sekarang kan turun terus kan udah naik lagi. Tapi nggak pernah sebulan dia naikin, besok udah turunin, nggak mungkin tuh. Itu bisa dipecat itu orangnya. Ya, dianggap itu kebijakannya nggak jelas gitu kan. Dan secara teori juga nggak mungkin, karena kalau dia contohnya dia kan sekarang tuh lihat suku bunga di Amerika naik kan, Amerika naikin kan ya ada perang ya kan, kebutuhan uang meningkat ya karena perang itu, beli barang apa untuk perang itu kan macam-macam belinya, itu banyak, itu naik. Kalau dia sendiri turun, contohnya di Amerika dinaikin ya kan, BI itu tetap tetap itu nanti korbannya apa? Korbannya di nilai tukar rupiah kita melemah nanti. Karena apa? Karena orang mendingan pegang dolar kan, yang suku bunganya udah naik, dia dapat penghasilan lebih. Ya kan? Maka Anda lihat tuh sempat tuh, karena Anda sempat lihat kan karena kelamaan BI mau naikin tuh nggak naik-naikin kan, dolar sempat naik mendekati 15.000 kan. Gitu. Jadi dia harus juga, dia nggak against the flow, dia nggak melawan arus, maka dia sama. Kecuali kita punya kekuatan gede memang, ya kan. Tapi kan kita kan nggak punya kekuatan gede ya, kita ikutin. Maka apa namanya? Kita harus menggunakan yang ketiga kalau kita mau lebih teliti dan lebih antisipatif ya kan. Jadi ini namanya duration gap. Nah, maka kita setiap item di apa namanya di aset maupun liability kita harus menghitung durasinya berapa gitu. Durasinya berapa kita harus menghitung.
Umpamanya KPR 15 tahun. Kita bisa ngitung kan, kemarin kan sudah berikan tanda itunya kan, yang penting ada cash flow-nya kita hitung. 10 tahun, 15 tahun durasi bisa dihitung. Yang jelas itu berapa hukum, durasi pasti lebih kecil daripada tenor, ya kan. Jadi kalau tenornya, umpamanya tenor 5 tahun, durasinya itu ya pasti di bawah 5. Itu gampang. Jadi kalau Anda cari durasinya itu ternyata lebih dari 5, ya salah itu pasti. Ya, gitu. Jadi tinggal Anda ngitung semua durasinya. Contohnya, sukuk yang ada di aset durasinya berapa. Aset murabahah durasinya berapa. Ya. Aset istisna berapa. Nanti dimasukin ke dalam ini namanya rata-rata durasi aset ini, DA-nya. DA ini durasi aset kan. Rata-rata durasi aset berapa? Dirata-ratain sesuai dengan bobotnya ya. Nanti dikurangi ya kan. Durasi liability ini kali durasi liability kan, durasi liability ya bisa dihitung juga sama persis. Karena yang namanya liability kan pasti ada jatuh temponya ya. Ada jatuh temponya pasti bisa dihitung. Cuman dia pengurang kan, pengurang dari aset ini, durasi dari gap untuk yang neracanya kan, pengurangnya. Tinggal dihitung umpamanya kalau dia nerbitin sukuk ya kan 5 tahun, hitungnya sama persis, cuma minus aja gitu kan karena kewajiban ya. Karena liability kita ya kan itu kan jadi aset orang lain kan gitu. Umpamanya kita nerbitin sukuk ya kan 5 tahun seperti yang banyak dilakukan bank-bank itu kan, yang beli siapa ya, bank yang lain kan, bank yang lain dicatat sebagai aset di tempatnya dia dan dia akan menghitung durasinya juga. Nah, jadi sama aja sebenarnya intinya, ngitung durasi aset sama durasi liability sama persis sekarang itu, nggak ada perbedaan dari sisi metodologinya, tinggal hanya pengurang aja ya. Kalau ini LA ini maksudnya nilai aset dibanding liability-nya itu karena di sini modal nggak dihitung ya kan, modal karena modal itu nggak berpengaruh mau naik mau turun kan, modal itu hanya berpengaruh dari profitnya. Jadi contohnya kalau profitnya naik ya modalnya bertambah ya kan, tapi kan itu setelah kita melakukan usaha. Jadi modal itu dia dapatnya setelah apa namanya kita berusaha dapat untung dan naik. Kalau rugi ya mengurangi modal gitu kan, kalau usaha rugi ya turun modalnya. Maka modal di dalam konsep ini nggak perlu dihitung memang. Nah, gimana? Pasti ada selisih dong antara aset sama liability-nya karena ada modal. Ada modal maka ada selisih antara liability sama asetnya. Umpamanya asetnya 100, liability-nya 80 kan. Yang 20 itu aset ya kan. Yang 20 itu modal kan. Maka ini ada proporsi karena liability-nya kan nggak 100%. Nah, berarti 0,8 kan. Ini rumusnya. Jadi ini rumusnya kita harus mencari durasi dari neraca. Nah, ini durasi neraca adalah durasi aset dikurangi durasi liability dikali proporsi liabilities-nya. Ini kenapa dicari? Ya supaya kita nanti bisa menghitung laba ruginya bank, ya kan? Karena laba ruginya bank kan dihitung dari neraca, ya kan? Jadi rumusnya gampang kalau begitu kita mencari, kita dapat durasi apa namanya neracanya, ini kan duration gap itu durasi neraca, maka kita bisa menghitung kerugian atau keuntungan dari operasional bank itu yang akan mengurangi modalnya atau menambah modalnya atau net worth-nya di sini kan, portfolio net worth-nya. Jadi gampang persis seperti yang dihitung-hitungan di sukuk itu kan. Karena kalau di sukuk itu kan apa namanya individual aja ya, kita hitung satu-satu kan, sukuk seri 1 durasinya berapa, sukuk seri 2 durasinya berapa. Ini tinggal digabungin aja, dibikin neraca durasi. Nah sudah dapat itu, ini minus persis seperti yang dilakukan di sukuk. Cuman di sini durasinya durasi portofolio kan, durasi neraca minus dikali perubahan bunga, udah gitu aja. Perubahan bunganya berapa? Naik atau turun kan? Kalau naik berarti dia mengurangi keuntungan, kalau turun naik. Ini kalau ini faktor modified-nya, modifikasinya kan 1 plus R. Jadi modified duration-nya itu dibagi 1 plus R-nya untuk
memodifikasi apa namanya rumus awalnya kan, karena ada nilai waktunya. Nah, jadi ini apa namanya hanya sebagai tambahan supaya lebih akurat lagi kan. Karena nanti kalau di rumus Excel itu ada MDUR, modified duration kan gitu. Nah, ini duration cancel ini penemunya Macaulay ya. Macaulay itu cara ngitungnya kemarin sudah saya kasih, itu persis seperti yang disebutkan. Nah, cuma nanti terakhirnya kan dimodifikasi lagi kan, durasi modifikasi dibagi 1 plus G. Nah, itu. Nah, ini ini hanya sebagai pengetahuan karena Anda sudah praktek kan di Excel-nya, ini rumus ini sudah Anda masukin. Anda cari present value-nya, ini kan present value kan. Ya, terus present value-nya dikalikan apa? Periodenya kan dikali ini kan. Ini NN periode nih. 1 C 2 C ini kan kali. Terus dibagi rata-rata Anda dapat durasi. Kemarin yang saya udah apa namanya demonstrasikan kan. Nah, itu. Bisa Anda hitung manual ya kan? Anda hitung manual atau Anda hitung pakai yang sudah ada rumusnya kan gitu. Ya kan? Manual satu-satu ya kan itu. Kalau rumusnya kan bisa masukin tanggalnya, masukin untuk temponya, itu kan nanti ada ketik duration kan keluar kayak gitu. Itu udah ini cuman untuk ini aja refreshment ya, supaya Anda siapa penemunya ya kan, terus yang hitung-hitungnya bagaimana, ini kan cara hitung durasi kayak gini. Nah, itu nanti diulang lagi lah misalnya. Nah, sehingga rumus baru rumus baru itu ya secara sederhana kalau Anda mau lihat ya, jadi bukan dalam bentuk gap negatif positif, tapi dalam gap durasi ya, dalam gap durasi ya kan, yang Anda kan apa namanya cari. Nah, maka Anda kelompok-kelompokkan berdasarkan durasinya. Contohnya ini ya, di Bank Syariah, ini kan aplikasi di Bank Syariah, maka Anda kan bisa mendefinisikan umpamanya mana yang termasuk fixed return asset. Nah, fixed return asset itu biasanya dari akad-akad yang berdasarkan akad jual beli, sell base. Contohnya apa? Murabahah, istisna, salam. Atau ijaroh yang jangka panjang. Nah, itu penting ya. Karena ijaroh aslinya dia nggak jangka panjang, tapi ada prakteknya di lapangan. Kan yang sudah saya cerita. Kalau saya mau sewa rumah, ada tuh orang yang, Pak, saya nggak mau sewanya bulanan, Pak. Saya maunya Anda kalau nyewa rumah saya langsung 2 tahun. Ya kan? Atau langsung 4 tahun. Ada tuh kayak begitu banyak. Paling nggak yang rumah yang pernah saya mau sewa itu, ibunya ngomong harus 2 tahun, Pak. Kalau nggak 2 tahun kita nggak mau. Oh, gitu. Nah, kalau kayak gitu ya ijarohnya maksudnya fixed return. Karena di atas tahun ya patokannya. Sehingga bisa kita kelompokkan kan. Yang tadi meraba, istisna, salam, atau ijaroh yang jangka panjang. Nah, ini kalau kita ngitung-ngitung pasti durasi di atas 0 gitu. Cuman di atas 0-nya berapa ya nanti kita masukin ke simulasi. Tapi pasti di atas 0, nggak mungkin di bawah 0. Atau sama dengan 0, nggak mungkin. Ya kan? Karena dia ada cash flow-nya kan gitu. Pokoknya kredit mobil 2 tahun. Berarti durasinya 1, sekian pasti, 1, KPR 10 tahun 7, gitu atau 8, pokoknya intinya durasinya di atas 0. Sama juga dengan yang di liabilities atau kewajiban. Di kewajibannya itu bisa umpamanya kita nerbitin bond, ya bisa dihitung. Gampang kan hitungnya. Bahkan nanti saya kasih template ya yang ngitung apa namanya durasi tanpa harus pakai rumus yang itu. Udah dirumusin nanti. Nah, itu tinggal pakai aja, yang masukin itu temponya langsung ketemu langsung. Udah saya desain. Nah, nanti apa namanya di slide terakhir nanti di Excel yang udah saya kasih juga ke Anda itu, yang judulnya FinMod, Financial Modification ya kan. Nah, karena di sini nggak ada, karena di Excel-nya Bill Gates ini nggak ada. Jadi Bill Gates ini masih belum tahu. Saya kalau ketemu Bill Gates mungkin saya dibayar.
Ombil ya, ombil ini kurang nih Excel-nya kan, apalagi complexity-nya nggak ada. Nanti di template saya ada, udah complexity udah ada. Jadi Anda mau itu complexity-nya udah tinggal masukin aja, input aja itunya, nanti apa namanya Anda bisa menghitung complexity-nya. Nah memang dari formula yang dimasukin di Excel juga kan kita bisa bikin pakai rumus, nanti kita install di situ. Tapi kan itu kan kita usaha sendiri, kita apa namanya, nah, itu ya. Jadi liability juga kita bisa hitung. Kalau yang fixed return itu D-nya di atas 0. Nah sekarang pertanyaan kan gini Pak, sekarang kalau produk bagi hasil gimana ya kan? Produk bagi hasil itu kan di konvensional nggak ada. Karena kalau di konvensional durasinya bisa dihitung semua. Karena berdasarkan bunga semua, gampang dihitung. Semuanya kan ada cash flow-nya. Ya kan? Namanya bunga kan predetermined. Semua bisa dihitung. Terus sekarang kalau yang apa namanya, yang bagi hasil gimana Pak? Ya sekarang kita lihat karakternya aja kan bagi hasil. Bagi hasil apa? Keuntungannya ngikuti pertumbuhan ekonomi ya biasanya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi bagus ya kan, untungnya bagus ya. Kalau lagi jelek untungnya, jadi dia naik turun sesuai dengan uh, inilah ya keadaan ekonomi ya kan gitu. Nah, artinya itu kalau di konvensional dia variable rate ya kan, variabel naik turun itu kan ada sama persis di konven. Karena di konven gini, ada yang fixed rate tapi ada yang kalau dia bunga naik dia berubah gitu. Contohnya itu ada dulu ada di konvensional tuh dia pakai dasar suku bunga SBI ya. SBI plus 5 gitu kan. KPR-nya. KPR-nya SBI plus 5. Berarti kalau SBI naik, katakan sekarang SBI-nya sekarang SBI kan kalau 3%. Maka bunganya 3 plus 5 kan 8. SBI naik 3,5%. Dia naik juga 3,5 tambah 5, 8,5. Dia naik lagi 1%, naik lagi. Jadi berubah-berubah. Variable rate itu konven ya. Nah ini kan sama. Pendapatan itu kan berubah-berubah sesuai, biasanya sih tergantung. Itu umum terjadi. Kalau biasanya ini ekonomi lagi bagus gitu, profitnya cenderung naik. Tapi kalau lagi jelek kayak main lagi COVID segala macam kan turun juga. Nah itu kalau di teori konvensional, kalau dia variable rate ya, durasinya sama dengan 0. Jadi gampang. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing. Jadi kalau mau banyak, akannya apa Pak? Untuk robah. Itu nggak usah dihitung lagi. Dia sama dengan 0 aja udah. Durasinya sama dengan 0. Contohnya, yang ini deposito. Deposito kan akannya mudah robah ya. Durasinya 0. Kenapa? Karena kalau dia rate-nya naik, dirubah juga di sebelahnya kan. Dirubah lagi di sebelahnya. Berdepan ya kan. Supaya ngikuti perkembangan bunga kan. Berarti ngikuti perkembangan bunga terus. Ya, ya kan, karena kan bunga kan jadi pesaing ya, pesaing kita. Jadi kalau di syariah itu kan kalau bagi hasilnya jelek ya kan, bagi hasilnya tuh nggak bagus gitu kan, yang boleh dirubah apa? Nisbah setiap bulan boleh kita adjust kan, karena nasabah nggak puas kan, pokoknya aduh kan sering keluar kayak gitu, bagi hasil di bank syariah kecil dibandingkan bunga kan. Nah, supaya dia nggak lari ya kan, supaya dia nggak lari maka nisbahnya kita naikin ya kan. Oke Pak, kemarin bawahnya 60%, sekarang kita jangan naik 70% ya kan. Artinya dia kan mengikuti perkembangan bunga ya kan. Maka nanti kalau di contohnya nanti merah dari kemarin maka di contohnya nanti ya pokoknya kalau yang mudharabah musyarakah itu kita asumsikan durasinya sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa menghitung durasi neraca. Ya kan, durasi neraca yang tadi selisih kan. Selisih antara rata-rata durasi aset dikurangi rata-rata durasi liability dikali proporsi liability-nya kan gitu. Yang itu kita bisa menghitung. Nanti ada contohnya. Nah ini durasi aplikasi kembali kan. Jadi kita bisa atur
atur ininya, atur neracanya itu sesuai dengan antisipasi kita. Ya, umpamanya gini ya, sekarang kan murabahnya gede ya kan. Itu saya sudah nggak usah nanya, itu durasinya pasti di atas 0, ya kan? Karena murabahnya kan banyak, ya kan? Pasti di atas 0. Nah kalau di atas 0, umpamanya berapa? 3, 4 itu gampang kan sesuai dengan teori ya. Kalau suku bunga turun, pasti untung banknya gitu loh. Arahnya untung. Jadi biasanya apa? Kita biarin aja, ya kan? Tadi kayak ombak nih, lagi naik, ya kita meluncur aja gitu. Nanti kalau dia mulai pecah, kita ke kiri lagi ya kan, cari ombak yang karena dia udah ngikutin ombaknya. Kalau kita nggak bisa menikmati kan, Anda kalau nggak bisa surfing itu kan naik ombak aja nggak bisa kan, ketampar-tampar ombaknya terus. Itu. Jadi contohnya gitu, contohnya kita durasinya positif. Makanya Bank Syariah kemarin kan banyak yang kalau suku bunga turun dibiarin aja kan makin untung. Nah tapi sekarang contohnya kan suku bunga naik nih. Nah, coba Anda lihat aja laporannya SBBI udah naik kan kemarin 0,5% kalau nggak salah. Nah, kita lihat ini arahnya udah beda nih, ya kan? Nggak bisa dibiarin karena kalau durasi di atas 0 positif ya. Kalau bunga naik itu artinya tren profitnya turun. Tren profitnya turun tuh pasti ke depan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain kan. Makanya Anda lihat kebijakan itu bisa Anda lihat tadi seperti saya bilang di BSI itu orang kalau ngambil KPR akadnya pasti MMQ. MMQ bukan akad murabahah. Kenapa? Karena kalau akad MMQ ya durasinya kecil, bahkan bisa mendekati 0 kan, sehingga resikonya menjadi hilang kan gitu kan. Nah, ditukar ya kan. Jadi artinya nanti dia negatif duration kan nanti ya kan, karena kan apa namanya di liabilities-nya kan fixed rate-nya itu kan tinggi kan, jadi dia bisa negatif. Jadi kalau negatif dikali negatif kan positif gitu. Jadi itu aplikasinya. Aplikasinya itu ya di lapangan. Tapi kalau kita yang belum tahu ya tahunya cuma di polisinya aja kan. Pak, kenapa mesti pakai MMQ? Ya ini polisi kita gitu. Kalau Anda nggak suka ya pindah ke tempat lain. Kayak saya lakukan ya udah. Saya ke BTN Syariah kan karena transaksi itu antarudin minkum, Ridho sama Ridho. Jangan sampai satu nggak ridho kan, maunya kita, Pak, jangan MMQ dong, ini harus murabahah, nggak bisa. Karena transaksi itu pada dasarnya harus ridho sama ridho. Jadi perubahan arah itu kita gunakan justru untuk kepentingan kita. Emang di mana-mana begitu kan, kita arah perubahan. Tapi kalau umpamanya kita mau resikonya kecil, maka durasinya kita nolkan gitu. Jadi dua-duanya umpamanya durasi aset sama durasi liability kita nolkan ya. Nah itu efeknya akan sedikit, mau naik mau turun itu ya tetap apa namanya nggak terlalu berpengaruh. Tapi untungnya pasti kecil. Atau kita tidak bisa menikmati itu. Persis seperti yang saya bilang. Orang tuh kalau yang nggak surfing kan nonton di pinggir pantai kan. Kenikmatannya apa? Ya cuma nonton. Kalau orang yang naik selancar tuh ngomong, enak loh, kalau naik di atas ombak itu enak gitu kan, wah bisa meliuk ya kan, meskipun ada resikonya kan. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita nonton ya, yang paling bagus itu kita positioning sesuai dengan arah perubahan suku bunga. Nah, itu. Jadi supaya kita nggak hanya nonton ya kan. Tapi nonton juga udah resiko terkecil daripada kita salah posisi. Salah posisi itu ibaratnya yang tadi yang apa namanya yang ke laut mau ke ini tapi malah ketampar ya kan, kontak sama apa namanya ombak ya kan. Nah ini tadi, jadi ini ada
contohnya ini praktek di lapangannya kan umpamanya kalau aset didominasi akad jual beli atau murabahah, sedangkan liability didominasi akad mudharabah, maka DG-nya pasti positif itu. Ya kan? Duration gap-nya pasti positif durasinya gitu. Nah, ini kita tinggal lihat aja kalau duration gap positif berarti kalau suku bunga naik ini merugikan ya kan gitu. Maka apa yang kita harus lakukan ya perubahan-perubahan akad dan sebagainya ya kan. Supaya nanti DG-nya mendekati negatif atau nol ya kan, nanti ada contoh latihannya kok. Jadi Anda enggak. Nah, ininya teori dulu kan gitu. Jadi kita menggunakan dosen konsep modul ketiga ya kan. Nah, sekarang kita lihat di prakteknya aja gimana. Ya kan? Kita pakai Excel, kita gunakan untuk membuktikan apa namanya teori itu ya kan. Nah, ini contoh ya. Nah, kelihatan ya. Gimana? Udah kelihatan? Iya Pak, sudah terlihat. Ini juga sudah saya bagikan ya. Jadi contohnya Anda lihat ke yang tabel di bawahnya dulu, ini ada Bank ABC, Bank ABC Syariah ya kan. Ini kita bagi, yang contoh pertama ini kita bagi 4 kelompok aja kan. Jadi 4 jenis aset, dua jenis aset sama 2 jenis liability. Kita baginya gitu aja. Contohnya ini ya, yang pertama ini baris ke-13. Ini kan ada sukuk ya kan. Sukuk ini 1 triliun umpamanya. Ini contoh ya kan, perhitungan. Sukuk 1 triliun. Nah, ini contoh aset durasinya sudah kita hitung. Nah, contohnya 9,9 itu contoh yang sudah dihitung. Kita masukin situ. 1 triliun, aset durasinya 9,9 ya kan. Terus ada apa lagi? Kredit, murabahah, pembiayaan murabahah. 3 triliun ya kan. Berapa durasinya? Ini contoh aja 5. Bulat bisa aja kan nggak bulat ya kan, karena rata-rata ada yang 5 tahun, ada 3 tahun ya. Masukin aja sesuai dengan hitung rata-ratanya kan gitu. Ini 5 triliun. Nah, ini contohnya kalau yang di liability berikutnya. Ini kalau yang durasinya belum dihitung. Nah, nanti kan di ujian saya bisa kasih tanda tanya. Kalau tanda tanya itu berarti Anda hitung dulu. Karena masih kosong kan gitu. Masih kosong. Kecuali yang ini yang bawah ya, DPK mudharabah saya kasih tanda tanya juga. Anda tanya, kalau nggak ikut kuliahnya kan, Pak itu kalau DPK yang mudharabah, yang dalam pihak ketiga mudharabah itu durasinya berapa? Loh kok nanya, berarti Anda nggak ikut kuliah kan? Kalau DPK mudharabah, liability-nya 0, durasinya. Masukin 0 aja udah. Jadi jangan nanya lagi, Pak, ngitungnya gimana, Pak? Teorinya kan, soalnya teorinya itu durasi itu kalau mudharabah 0. Udah 0 aja. Yang ini yang Anda hitung. Contohnya ini adalah apa namanya? Sukuk ijaroh ya kan? Nah, sukuk ijaroh. Nah, ini di atas datanya. Yang di atas ini. Hitung dulu dari mana data 1,8. Jadi hitung persis seperti Anda ngitung durasi mudharabah, durasi yang kemarin, durasi sukuk ya. Nah, ini kan ada soal, namanya ini kuponnya 7,25 ya kan. 7,25 dibayarnya apa? Semi annual. Ya kan, ini harus hati nih. Semi annual berarti 2 kali setahun kan? Kan nanti kalau Anda salah ngitung nanti durasinya salah gitu kan. Berarti kan dia dibayar itu tiap setengah tahun berapa? Tiap setengah tahun. Berarti kan 725 dibagi 2 kan, 3625 kan yang ini. Bentar. Ini aja. 3625 kan. Karena kan 725 bagi 2. 3625 ini supaya kita mau dapatin cash flow-nya kan. Karena untuk menghitung durasi harus pakai cash flow kan. Nah, 3625 sekarang kan tinggal dihitung. Kita belinya kan 900 miliar nih kan, 900 miliar sini ya. 900 miliar. Berapa tuh cash flow-nya? Ya kan tinggal dikali. 900 miliar kali 3625 kan. Nah, itu. Ya, jadi dapat
900 miliar berarti di sini 32 ini apa namanya miliar, ya kan? Ini kan 900 miliar. 32 miliar. Nah, berarti kita setiap periode itu dapat 32 miliar. Karena dia ini 2 tahun, ya kan? 2 tahun berarti dapat 4 kali kan? Nah, ini saya masuk dapat 1, 2, 3, 4. 4 kali kita dapatnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena setiap tahun dapat 2 kali. Di mana kita akan mendapatkan 32 miliar 625 juta, ya kan? Dapatnya ini. Jangan lupa terakhirnya itu kan ditambah dengan utang pokoknya kan 900 miliar kan, berarti 932,625. Ini cash flow-nya ini. Nah, ini cash flow. Nah, sesuai dengan teori kemarin, maka kita harus menghitung present value-nya kan dari cash flow ini, ya kan? Kalau kita menghitung cash flow-nya, apa namanya present value-nya, ya, masukin rumus aja nih. Masukin rumusnya harus benar nanti kan. Nah, ini benernya di mana? Itu pertama cash flow yang kita masukin kan. Nah, pertama yang kita masukin adalah kuponnya. Ini kan 3625. Berarti kita ini kan ada S1 ya kan ini. S1 harus ada string kan supaya nanti kalau itu ke bawah udah tinggal diklik aja kan gitu. S1, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah periodenya kan, periode pertama ini, periode kedua dapat kan 4 kali itu. Terus yang terakhir adalah cash flow-nya, ya kan, ini cash flow-nya ini. Nah, di mana cash flow-nya di yang terakhir ada plus pokok, ya kan gitu ya. Nah, ini Anda tinggal enter, lalu Anda klik. Anda klik ke ini yang kanan ya, Anda klik kanan, wah, ini dapat semua, ya kan langsung. Jadi kalau ngerjain soal tuh cepet gitu loh, jadi nggak satu-satu. Nah, terus kan untuk mendapatkan durasi kita harus kalikan dengan periodenya kan. Present value dengan periodenya. Nah, ini jangan lupa karena ini periodenya apa namanya setengah tahun, maka T-nya bagi 2 gitu. Nah, T bagi 2 ini kan, jadi bagi 2. Kalau dia quarterly, berarti bagi 4. Jadi ini kan bukan tahun ya kan, ini kan belum dibagi 2 kan, bulanan kan. Ini 6 bulan pertama, ini setahun, ini apa namanya 6 tambah 12 18, ini 24, jadi bagi 2. Nah, itu dapatnya. Nah, lalu dijumlah, ya kan? Yang ini dijumlah dibagi dengan persen value, dibagi dengan ini dapat 1,89. Ini Anda cek and recheck kan, cek 1,8. Kira-kira masuk akal nggak? Ya, ini yang benar karena apa? Karena dia di bawah 2 tahun kan. Nah, karena kalau Anda cari ternyata di atas 2 tahun, nah berarti salah. Contohnya Anda nggak bagi 2 ya, nanti di atas 2 tahun jatuh. Sedangkan durasi itu kan pasti di bawah 2 tahun. Ya, jadi gitu. Ya, jadi kalau yang belum ada durasinya ya, Anda ngitung dulu untuk bisa masuk. Ini saya supaya tujuannya apa? Supaya Anda ngerti ya kan teorinya. Nah, jadi Anda jangan ini tuh. Nanti kalau Anda mau pakai yang template habis ini, yang udah tinggal klik dapat durasinya itu monggo aja. Tapi ini saya akan ujikan dulu. Jangan Anda mau gampang-gampangnya aja kan. Kalau bikin template nanti kerjanya pakai template lagi kan. Nah, kan ini Anda harus menguasai teorinya, ya kan. Nah, dapat nih 1,89 tahun ya kan. Nah, udah benar Anda cek kalau di bawah 2 tahun ya benar ya kan. Nah, cek cash flow-nya juga benar. Karena bisa jadi Anda nanti salah itu jadi 1,5 kekecilan sebagainya kan, karena mungkin pembaginya Anda nggak pakai 72, Anda nggak pakai 3625 tapi pakainya 725, jadi nggak dibagi 2. Ini kalau nggak dibagi 2 ya, contohnya ini menghasilkan durasi yang beda. Ini contoh aja deh ini ya. Ini saya masukin ini ya, angka ini. Angkanya dengan yang ini 725 ya kan. Ini masukin aja 7,5%. Ya kan? Saya enter ya. Nah, itu kan angkanya beda 188 dibandingkan yang tadi kan. Nah, jadi bisa apa namanya? Bisa lain gitu.
Kalau Anda nggak bagi 2 dulu, ya kan, lebih gede yang pasti. Meskipun tetap di bawah 2, tapi dia lebih gede ini, lebih kecil ya, lebih kecil. Makanya itu faktor diskonto ya, lebih kecil. Nah ini kalau rate-nya makin gede, ini rate makin besar, maka durasinya bisa makin kecil karena dia faktor diskontonya kan. Ini tadi makin kecil ya, makin gede. Jadi ini Anda cek lagi. Pakai benar apa enggak. Kalau dia semi annual ya bagi 2, kalau dia quarterly bagi 4. Nah itu yang soalnya bisa saya itu variasinya seperti itu kan, quarterly gitu kan. Kalau quarterly ya Anda bagi 4 gitu kan. Nah, sudah dapat nih, berarti semua durasinya kan kita udah dapat nih semua durasinya. Nah, tinggal kita ngitung durasi neraca dong. Ya sekarang, ya kan? Nah, maka kita hitung satu-satu. Pertama yang kita hitung adalah rata-rata durasi aset. Nah, rata-rata durasi aset itu berapa? Nah, berarti kan rata-rata durasi aset ini kalau kita hitung ya, itu cara hitungnya bisa ini kita kali, ya kan? Ini kita kali. Jadi ini 1 triliun kita kali dengan durasi asetnya dapat segini, ya kan? Kalau 3 triliun kita kali durasi asetnya segini, dijumlah dibagi dengan, nah ini penting ya, dibagi dengan total aset. Dapat angka 6,2 tahun. Nah, jadi rata-rata durasi asetnya 6,2 tahun. Atau kalau kita mau cepat, pakai sum product. Gitu ya. Jadi kita pakai sum product dengan sum product. Ya kan? Ini asetnya sama durasinya. Dan lupa dibagi dengan asetnya. Ya kan? Nah, itu sama, dapatnya 6,2 juga. Untuk mengontrol ya. Ini kan rata-rata aset. Yang belum apa? Rata-rata liability kan ya sama. Rata-rata liability Anda bisa pakai apa namanya? Bisa pakai sum product juga. Nah, cuma hati-hati di sini. Pembagiannya bukan 4 triliun. Kenapa? Karena modal nggak dihitung. Ya kan, modal. Ini kan kalau dijumlah kan liability-nya kan cuma 3,68. Nggak seimbang kan, nggak mungkin dong nggak seimbang kan. Harus 4 triliun kan. Sisanya mana? Sisanya itu adalah saham. Atau modal banknya kan, saham banknya itu. Maka nanti pembaginya itu adalah 3,68, bukan 4. Ya. Bagi 3,68. Sehingga kita dapatin, kalau pakai ini kan sama aja, pakai sum product ya, Anda pakai sum product sama hasilnya 0,46 durasi liability. Nah, kan? Terus sudah itu apa namanya? Kita ngitung apa? Duration gap-nya kan. Duration gap kan rumus ya, rata-rata durasi aset dikurangi apa namanya? Porsi daripada liability dikali durasi liability kan. Nah, tinggal kita ngitung apa porsi liability dibanding asetnya kan, ya tinggal bagi aja ini. Liability totalnya 3,68, aset 4 triliun kan, berarti di sini faktor porsinya itu 0,92 ya kan, tinggal dibagi aja. Jadi tinggal kita masukin 6,2 ya kan, dikurang 0,92 dikali duration liability 0,4. Nah, dapat duration gap ini. Itu apa namanya 5,8 tahun ya kan. Gap durasi. Ini gunanya untuk apa? Ya untuk ngitung nanti kalau ada perubahan bunga gimana kan. Nah, jadi contohnya ini. Umpamanya apa namanya? Perubahan suku bunganya turun 0,5% ya kan. Turun 0,5% ya kan, berarti tinggal dikali kan, minus sama minus kan plus positif kan, jadi durasinya berapa? Durasinya minus 5,8 ya kan, ini perhitungannya. Jadi minus 5,8 ya kan, dikali dengan apa namanya perubahan suku bunga ya kan, dikalikan dengan asetnya dulu, baru dikalikan dengan perubahan suku bunga kan, minus 0,5%, karena minus kali minus berarti positif. Ini 1 juta ini untuk pengalinya aja supaya sama. Ini kalau 4 triliun kan kali 1 juta lagi ya. Nah, jadi kalau bunga turun 0,5%, banknya untung 116 miliar gitu loh. Tapi kebalikannya ya, kalau bunga naik 0,5% ya kan, kalau bunga naik 0,5%, ini saya lihat ya,
Ntar banknya rugi 116 miliar. Jadi kita cepat menghitung antisipasi. Jadi lapor, ya kan, lapor bos. Ini kan bunga naik, Pak, ya kan, ya, BI naikin bunga 0,5%. Biasanya direktur tuh nggak mau ribet-ribet, dia nggak mau pusing, dia kan, dia coba tolong hitungin dong, itu kalau apa namanya bunga naik 0,5%, kita rugi apa untung kan gitu. Kita bikin kayak gini simulasi di tempat kerja kita. Pak, ini kalau bunga 0,5% ruginya 116 miliar loh. Waduh, stres tuh kalau kita gimana? Oh ya, bukan jangan stres. Ada tekniknya nanti kita gimana caranya, ya kan? Yang tadi itu, umpamanya kita ngecilin gapnya kan. Sekarang jangan jualan ini lagi, jangan jualan apa namanya murah-bahak, ya kan? Kalau perlu kita bikin gapnya tuh negatif, ya kan? Kita jualan misalnya bisa kita terbitin sukuk, ya kan? Memang butuh waktu, tapi itu satu-satunya jalan untuk kita bisa in favor of apa namanya in favor of apa namanya pergerakan suku bunga. Kan kita nggak bisa diem, masa suku bunga itu kita diem aja, ya kan? Kayak burung onta dong, burung onta dikejar sama singa kita diem aja, jangan. Itu namanya nanti Anda tergolong kepada golongan Jabariyah namanya. Jabariyah itu Anda apa namanya pasrah kan nggak boleh. Kita kan ahlus sunnah itu harus ada ikhtiar, nggak bisa. Ya, kalau nasibnya ya memang begitulah nasib kita. Itu namanya apa namanya kita tidak mengelola takdir, gitu kan? Karena takdir itu memang bisa dikelola. Contohnya Umar bin Khattab, ya kan ada cerita. Dia mau pergi ke Yaman waktu itu kan, kalau nggak salah. Pergi ke Yaman, dikasih tahu sama sahabat Nabi, jangan ke Yaman, di situ lagi ada pandemi, kalau sekarang COVID ya, COVID-19 ya kan. Jadi kalau gitu saya nggak jadi ke Yaman, kata Umar bin Khattab, saya nggak jadi ke Yaman, saya pindah ke Palestina, apa saya lupa, pokoknya ke negara lain. Ada sahabat yang ini loh ngeritik, bilang ke Umar bin Khattab begini, loh kalau gitu Anda nggak percaya takdir, katanya gitu kan ke Umar, karena dia bilang gini, memang kalau mau kena pandemi itu ini zaman tetap aja Anda kena. Umar bin Khattab bilang, oh Anda salah. Dia bilang gitu. Saya pindah dari takdir A ke takdir B. Nah itu ikhtiar. Jadi jangan ke situ. Anda pindah ke takdir B. Takdir B itu apa? Negeri yang nggak kena COVID. Nah itu. Tapi kalau Anda itu yang tadi itu orangnya Jabariyah. Udah kalau mau kena enggak gitu kan. Masuk aja ke apa namanya Yaman. Ya nanti lihat sendiri hasilnya. Jadi itu bisa kita pakai ya. Jadi kita ya. Nanti kita yang penting sekarang kan hitungnya dulu, ya kan? Yang penting hitungnya dulu. Anda tahu magnitudenya gitu loh, besarannya. Nah, terus kita tahan apa enggak kan? Karena kan ini memberikan efek apa namanya impact ya ke orang. Pokoknya kita kalau rugi segini mah waduh bisa ngurangin berapa orang nih kan 116 miliar ya kan, bisa ngurangin pegawai nih judulnya ini kan. Nah, kalau kita memang menggunakan pegawai ya kita action dan sampai rugi segini kan. Nah, kalau bisa untung. Nah, nanti strategi berikutnya yang kita ingat. Nah, yang bawah itu saya kira untuk pengulangan aja supaya kita apa namanya makin bisa mengerjakan apa namanya soal ya kalau kita apa namanya ada dihadapkan soal ini. Umpamanya ini kan ada 3 item, ada trace sukuk, ada cash, ada financing ya kan. Nah, ini sama aja intinya kita cari durasinya dulu. Nah, gitu. Nah, ini khususnya untuk ini kalau cash itu nol durasinya, persis seperti mudharabah. Durasinya nol. Gitu. Tinggal kita cari rata-rata durasi asetnya kan. Nah, sama juga di sini. Ini kan contohnya ada lagi, mau buat jangka pendek lain satu. Intinya kita tetap cari yang namanya
durasi liability kan, nah durasi liability-nya berapa? Semua di atas kan rata-rata durasi aset kan. Itu ya. Nah, di mana nanti akhirnya kita dapat apa? Durasi neraca kan. Nah, ini contohnya ini durasi neraca 4 tahun gitu kan, positif. Positif. Nah, Anda harus ini positif atau negatif. Kalau positif ya jelas. Kalau bunga naik pasti rugi karena rumusnya minus duration kan gitu. Nah, ruginya berapa umpamanya? Ya kan? Ini kan kalau naik positif ruginya berapa? Ruginya 7 miliar kayak gitu. Ya kan? Jadi Anda bisa menghitung apa namanya kerugian atau keuntungan bank karena ada perubahan eksternal. Nah sekarang saya mau apa namanya satu lagi ya model yang akan kita kembangkan. Untuk menghitung modal ya apa namanya dihubungkan sama modal ya. Jadi ini kita mau hitung ya penurunan atau kenaikan modal karena ada perubahan suku bunga ya kan. Nah, maka kita harus menghitung tadi sama sebenarnya intinya kita menghitung apa namanya kerugiannya kan gitu ataupun apa namanya atau kalau naik ya keuntungannya kan gitu kan. Nah, tapi kan yang kita lakukan itu kan kita lakukan secara apa namanya mencari durasinya aja, lalu kita dapat durasi gap-nya, lalu kita bisa tahu kerugian atau keuntungan dari bank tersebut kalau ada perubahan. Nah, sekarang kita ngitungnya lebih detail ya, lebih detail supaya kita nanti bisa mengaplikasikan strateginya kan, supaya strateginya itu bisa masuk. Ya, maka kita desain dulu model apa namanya model rugi laba, tapi dihubungkan sama modal gitu nanti. Jadi kalau umpamanya rugi sekian, modalnya naik atau turun gitu kan. Nah ini ya, jadi umpamanya ini ada apa neraca. Nah, ini sederhana aja sih sebenarnya. Jadi Anda nggak usah repot-repot. Yang penting Anda tuh denger gitu. Karena kalau Anda berpikir sulit dulu itu pasti Anda nggak bisa masuk. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir, ini gampang. Ini saya bagi dua, aset sama liability kan. Kalau ini ada aset, ya, asetnya contohnya ini ada value-nya, ada kan 900 miliar ya kan. Yang kedua adalah 600 miliar. Dari mana? Ini biasanya ini kalau beli itu ada kuantitinya, beli berapa paket gitu kan, sukuk berapa paket, 45 ya kan, ini 45 itu apa harganya, ini kan ada harganya 20.000, maka value-nya 345 dikali 20.000 kan, dapat 900 miliar. Kita bisa lihat di sini aja 900 miliar. Lalu ada data-data lain, itu adalah contohnya ini adalah kuponnya kan, kupon 8,5, ada frekuensi bayarnya 12 ya 12 kali setahun, berarti bulanan. Lalu ada maturity-nya ya kan, ini maturity-nya tenor ya. Nah, tenornya itu 5 tahun contohnya sukuk. Nah, lalu ada atau kalaupun bukan sukuk ya, ini kan contohnya itu adalah kredit mobil ya kan. Nah, kredit mobil 5 tahun ya kan. Terus ada kredit untuk UMKM 10 tahun. Lalu ada lagi kredit untuk KPR. Nah ini kebetulan kalau di Amerika KPR 30 tahun nih, kalau di sini nggak ada. Nanti tinggal kita adjust aja ya kalau mau sini, nanti ada yang di contoh berikutnya. Nah jadi tinggal kita kalikan aja kan pendapatan dari aset kita dari mana? Dari nilai aset kita ya kan, nilai aset kita ini nilai asetnya ya. Dikali apa? Dikali kuponnya kan gitu. Nah ini kali kuponnya.
Ini aset kita dikali kuponnya, ini dapat ini annual income-nya. Nah, ini apa namanya, pendapatan aset, SG aset ya kan. Tiga ya kan, dikali 3 kan. Nah, pendapatannya. Nah, pendapatannya 894 miliar ya contohnya di sini. Nah, terus kalau ada pendapatan pasti ada biaya dong, ya kan? Ini kalau ini nggak ditulis, ini cost. Biaya dari mana? Ya ini contohnya apa? Deposito ya kan, BPK ini setahun umurnya kan. Terus ada apa namanya? Mungkin ini contoh aja ya, sukuk 30 tahun gitu kan. Ada TN 10 tahun. Itu intinya ya sama, ini menjadi biaya kan. Sehingga kalau untuk biaya ya dari nilai apa liability-nya ya kan, liability-nya dikali dengan kuponnya, dalam hal ini ya bisa bagi hasil dan lain sebagainya. Gitu. Tinggal kita hitung, nah ini ada biayanya, nah ini kan biayanya ini. Total biaya lah ya, total biaya kan, total biayanya adalah contohnya di sini jumlah total biayanya 677 miliar. Nah, kalau tadi pendapatannya 864 miliar, sehingga ada keuntungan kan di sini, profit. Ada profit sebesar 216 miliar. Oke, ini modelnya ada 1 triliun ya. Jadi modal nggak sama dengan total liability tambah ini ya. Tambah ini modal 1 triliun ya kan. Sehingga kalau dijumlah 10 triliun juga. Ini aset 10 triliun ya kan. Liability 9 triliun tambah modal 1 triliun ya kan. Profit dibandingkan modal itu dapat namanya ROE ya kan, return on equity, return terhadap modalnya ya. Nah, ini dapat 21,65%. Nah, ini kan keadaan kalau belum ada perubahan. Nah, sekarang kalau ada perubahan gimana bentuknya, gambarnya ya kan? Maka gambarnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita masukin ya, kondisinya di samping ya. Ini ya, samping kiri. Tinggal kita masukin ke model yang tadi. Ya, jadi ini contohnya yang kita mulai dari yang 0 dulu kan. 0 dulu. Dari 0 dulu ya. 0 dulu kan kalau nggak ada perubahan apa-apa, modalnya tetap 1 triliun kan, tetap nggak bergerak. Tapi katakan contoh, kalau suku bunga, ini kan bukan, ini kalau suku bunganya turun, ya kan, suku bunganya turun, maka apa namanya, dia akan rugi ini. Nah ini value chain ini rugi atau untung? Rugi. Hijau ini Oke, jadi ini contohnya ini. Kita hitung pakai tadi pendapatan dikurangi dengan biaya ya. Kalau mengatur 1%, ini dia rugi 500 miliar. Sehingga apa namanya, modalnya turun ya kan dengan rugi tahun berjalan, modalnya turun dari 400 miliar. Turun 2%, maka rugi lagi kan. Turun 3%, maka rugi lagi. Kita apa namanya modalnya turun 2% aja ini udah di bawah 0 kan, kecuali dia naik ya kan. Kalau naik dia bagus, ini profilnya kayak gini, sehingga kalau digambarin bentuknya kayak gini nih bentuknya, makin ke kiri dia makin rugi ya kan. Kalau bunga turun dia makin rugi gitu. Makin ke kanan makin untung ya kan. Nah, sekarang gimana manage-nya kan? Gimana manage-nya? Kita pakai yang 3. Nah, ini yang saya maksud pakai template ya. Jadi kalau Anda pakai template ini, ya kan, FinMod ya, Financial Modification ya. Nah ini seperti saya bilang ya, jadi ini sebenarnya template-nya mahal. Kenapa? Coba saya bilang mahalnya kenapa? Ini
modified duration itu sudah bisa Anda hitung tanpa Anda hitung-hitung sendiri. Ini bukan dari Bill Gates, dari sini template ini. Contohnya ini ya, Anda mau ngitung modified duration-nya aset yang pertama, kredit mobil ya kan. Ini artinya gini dulu nih, kredit mobil ya. Kredit mobil apa namanya? Kredit mobil itu di sini kan maturity-nya 3 tahun ya kan. Tenor 3 tahun lah ya kan. Terus frekuensi bayarnya bulanan. Nah, itu 12 kali ya kan. Terus kuponnya 5,5% ya kan. Harganya juga segini. Nah, ini Anda coba lihat di sini. Anda mau ngitung durasinya, Anda tinggal masukin aja. Anda ketik modified duration ya di sini. Lalu Anda tinggal masukin E4 kupon ya kan. G4 itu adalah harganya. Jadi kalau dia di atas par ya tinggal masukin aja pokoknya harganya itu ya. Harganya terus C4 apa? Maturity-nya kan. Anda masukin lagi apa frekuensi bayarnya. Terakhir Anda masukin apa F4. Yield to maturity-nya ya kan. Ini kayak anggap aja sama ya kan, karena kalau ini kan harganya par semua. Kalau kredit tuh gampang, kalau kredit sama. Biasanya sama par semua. Nah, ini Anda langsung ketemu nih 276. Sama. Wifi itu lagi di jalanan bagaimana ini? Ada kayak balapan motor. Harus di-mute lagi. Wifi batul. Sekaligus juga bisa dihitung apa konveksitinya. Ini saya bilang konveksiti karena Bill Gates nggak menyediakan ya kita bikin sendiri lah, masukin ke formula. Itu kan ada cara bikin formula kan, formula itu Anda masukin nanti bisa keluar. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan tools inilah ya untuk melakukan analisis yang tadi, ya kan. Jadi sehingga Anda bisa hitung semua ininya, apa namanya modified duration-nya maupun fungsinya. Ini penting untuk menghitung apa namanya nilai perubahan dari apa namanya equity kan, modalnya kalau ada terjadi perubahan, sehingga nanti sama seperti yang tadi ini kita ngitung begini ini kan begini. Nah, ini cuman ini kan posisinya sesuai dengan keadaan kita sekarang. Contohnya saya bilang keadaan kita sekarang apa contohnya? Kredit mobil kan 3 tahun ya, ini saya masukin 3 tahun. UMKM berapa 3 tahun? Nanti kalau kita masukin 5 tahun pun boleh. Yang ini 5 tahun kita ganti ya. Nah, itu kan durasinya berubah sendiri ya, 436 ya kan. Ini 5, ini 436. Bisa belum? Nah, ini KPR ya. KPR itu 15 tahun ya kan. Ini apa namanya 775 ya kan. Jadi sehingga duration-nya itu rata-ratanya duration gap-nya itu 1,85 di sini. Ini sesuai dengan keadaan ini ada sukuk ya. Intinya di sini gap duration-nya yang seperti itu 1,85. Sehingga nanti kalau kita hitung persis seperti teori ya kan. Kalau suku bunga naik dia turun. Ininya modalnya turun ya kan. Suku bunganya naik nih. 1 triliun ya. Suku bunganya naik, nah modalnya jadi turun. Turun terus. Nah, ya kan? Nah, ini gambarnya kayak gini nih. Gambarnya kayak gini. Kalau dia naik makin lama makin turun terus kan. Bisa loss lama-lama. Kalau naiknya makin kencang, ini kan kalau naik 4%, kalau naiknya sampai 5% kayak waktu kemarin kan, ini kalau kita ganti 5% ya, ya kan, 5% ya, itu kan makin rugi terus kan, nah itu. Nah sekarang kan pertanyaan gini, ini kan tren gini kan mesti kita reverse kan, jangan sampai kalau bunga naik rugi kan. Gimana caranya supaya bunga naik tuh nggak rugi? Kalau bunga naik nggak rugi itu caranya gimana? Duration-nya kita
rubah jadi negatif, ya kan? Nah, contohnya apa? Ini saya kasih contoh simpel aja ya. KPR-nya kita rubah jadi MMQ, ya kan? MMQ ya. MMQ itu sahabat kisah itu kan rate-nya bisa kita ganti setiap 2 tahun sekali, ya kan? Atau 3 tahun lah. Berarti ini kita rubah kan maturity-nya kan? Maturity-nya kita rubah ya, jadi 3. Nah, kita ketik 3 ya. Coba Anda lihat nanti coba. Tuh, trennya udah berubah kan? Jadi positif. Jadi kalau turun makin tinggi. Ini sudah membuktikan teori tadi. Jadi kalau ini Anda rubah, gambarnya jadi begini sekarang. Bukan merah lagi, ini ganti biru, ya kan? Ganti biru. Jadi makin naik makin untung. Nah, ini biru tua. Nah, ini dirubah. Ini kenapa? Karena kita melakukan usaha di sini. Ya kan, kita rubah dari 3 tahun jadi 15 tahun jadi 3 tahun. Karena kalau asli 10 tahun aja masih belum terlalu untung ya 10 tahun. Tuh 10 tahun ini masih rugi, masih turun. 5 tahun coba kita ganti 5 tahun ya. Nah udah untung. MMQ 5 tahun, nah udah trennya udah tren positif gitu. Ya kan? Makin Anda rubah makin kecil makin tinggi rate-nya. Pokoknya dari 2 jadi 3 tahun ya. Nah, kan makin tinggi, makin gampang untung ya. Demikian juga dengan ini umpamanya. Ya kan? Kita cari apa umpamanya sukuk-sukuk yang lebih panjang lagi lah katakan kan. 15 tahun supaya minusnya makin gede kan. Nah, itu makin tinggi. Ini kan ini ada gapnya makin gede. Ini kan apa namanya? Duration gapnya makin tinggi gitu. Jadi ini strategi yang bisa Anda gunakan ya di lapangannya dan di sini juga langsung bisa dihitung impact-nya ya, ruginya berapa ya kan ini kan equity value-nya ini kan kemudian sehingga dia menjadi real sesuatu yang apa namanya bisa diaplikasikan gitu loh ya kan, jadi nggak hanya cuma ngomong-ngomong aja ya, jadi ini template ini saya kira sudah sangat membantu kita untuk nanti melakukan analisis terhadap perubahan ini ya, perubahan eksternal suku bunga dan kita bisa memanage dengan baik apa namanya portofolio kita gitu. Jadi ini teori yang terakhir sudah, ini pamungkas sudah ya. Jadi ya selebih dari ini belum ada lagi ya yang saya bisa ajarkan yang melebihi dari teori ini, sama sekali nggak ada. Bahkan ini kalau di Universitas Luar Negeri ya masih ini juga. Nah, Anda silakan aja buka Harvard University atau MIT masih menggunakan ini juga sama. Jadi belum ada lagi yang lebih canggih lah dari teori ini. Sama teorinya ujung untuk konteks itu. Jadi saya kira ini saya udah sampaikan yang terbaik ya, yang terbaik yang bisa sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat karena lagi gugur. Ini saya akhiri dan kita perlu absen dulu ya, absen dulu. Ini maaf nih, rumah saya dekat masjid, jadi kedengeran ya suara ngajinya kedengeran kan. Saya tuh cuma jarak 3 rumah. Terlalu banyak yang nonton.
Tolong ini ya, tolong nyaut ya.